Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape Indonesia, perkenalkan saya Hasnato Sadia, tutor Upscape Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Upscape? Semoga sahabat Upscape sehat selalu agar kita lebih semangat lagi belajarnya. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai patofisiologi nyeri kardiak. Apakah sahabat Upscape udah siap untuk belajar? Nah, yuk simak video berikut ini. Baiklah sahabat Upscape, pertemuan kita kali ini yaitu mengenai patofisiologi nyeri kardiak. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu nyeri kardiak, yaitu nyeri pada jantung atau kardiak yang kita kenal dengan sebutan angina pectoris. Di mana angina pectoris itu adalah perasaan yang tidak enak di dada atau yang bisa disebut dengan chest discomfort. Itu akibat iskemia miokard yang disebabkan karena adanya penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner. Jadi nyeri kardiak ini terjadi karena adanya penyumbatan pada arteri koronernya. Dimana untuk patofisiologi terjadinya nyeri kardiak ini dimulai karena adanya angina pectoris yang muncul karena adanya ketidakseimbangan antara perfusi dan kebutuhan miokard, sehingga mengakibatkan terjadinya plak ateroma, sehingga terjadinya juga penyempitan arteri koroner. Nah, ini dapat mengakibatkan aliran darah koroner itu menjadi tidak adekuat. Selanjutnya yaitu jaringan miokard ini dapat mengalami kerusakan hebat secara tiba-tiba akibat adanya trombus yang terbentuk dari ruptur plak ateroma, sehingga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah koroner. Nah, inilah yang akan dapat terjadinya infark miokard pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya kita pada pasien yang telah terjadinya infark miokard ini akan mengalami nyeri angina, di mana ada tanda-tandanya. Misal, yaitu dapat timbul dalam waktu melakukan aktivitas fisik, sesudah makan, atau dapat hilang jika dia melakukan istirahat atau dengan pemberian nitrat. Nah, biasanya nyerinya ini tidak lebih dari 5 menit, sehingga tidak juga disertai dengan keluhan sistemik seperti pingsan, muntah, keringat dingin, ataupun gejala angina yang sudah dialaminya beberapa bulan sebelumnya. Untuk terjadinya nyerinya ini juga tidak ada mengalami perubahan dari kejadian sebelumnya, maka gejala ini kita dapat mengatakan sebagai angina pectoris stabil. Namun, jika pada pasien tersebut terjadinya nyeri yang mengakibatkan adanya perubahan atau peningkatan dalam intensitas nyerinya, lalu terjadinya nyeri ini lebih berat dibandingkan dari terjadinya nyeri sebelumnya, atau sedang istirahat pun nyerinya masih terasa, dan ini termasuk ke dalam kategori angina pectoris tidak stabil. Nah, pada infark miokard ini, serangan angina itu menjadi lebih berat disertai dengan gangguan hemodinamik. Nah, ini baru kita sebut dengan angina khas infark, di mana dia itu memiliki karakteristik yang pertama yaitu ada nyeri dada substernal, sehingga dia itu menjalar ke tangan kiri hingga bahu dan leher. Nah, biasanya kualitas nyerinya itu seperti rasa tertindih, rasa berat, atau yang diremas-remas. Dan kuantitas nyerinya itu lebih dari 20 menit dengan intensitas nyerinya itu makin lama dan makin bertambah. Sehingga biasanya pasiennya itu merasakan keringat dingin, mual muntah, sesak, berdebar-debar, dan lemas. Pada pasien nyeri dada khas infark, jika dari hasil EKG-nya menunjukkan gambaran ST segmen elevasinya, maka disebut juga dengan STEMI atau IMA transmural. Namun, jika dari hasil EKG yang spesifiknya terjadi depresi segmen ST, maka disebut juga dengan non-STEMI atau IMA non-transmural. Lanjut, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya, yaitu seorang perempuan 50 tahun ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan nyeri dada kiri menjalar ke lengan kiri, kerasa terbakar, pasien sesak napas dan pusing. Perawat segera melakukan perekaman EKG pada pasien. Nah, yang ditanyakan adalah berikut merupakan tujuan dari tindakan perawat kecuali A. Mengetahui adanya gangguan elektrolit, B. Mengetahui kelainan pada fungsi pacu jantung, C. Mengetahui kelainan pada listrik jantung, D. Mengetahui kelainan pada saraf jantung, E. Mengetahui kelainan pada irama jantung.
Nah, jawaban yang tepat adalah D. Mengetahui kelainan pada saraf jantung. Jadi ini bukan merupakan tujuan dari tindakan pemasangan EKG. Di mana untuk tujuan pemeriksaan EKG itu yang pertama yaitu mengetahui adanya kelainan pada irama jantung dan otot jantung. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh atau efek dari obat-obat jantung. Yang ketiga yaitu mengetahui adanya gangguan elektrolit. Keempat yaitu memperkirakan adanya pembesaran jantung atau hipertrofi pada atrium dan ventrikel, dan untuk menilai fungsi pacu jantung. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengetahui kelainan pada saraf jantung. Demikianlah video pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Upscape. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Upscape Indonesia agar kedepannya kita dapat memberikan konten yang lebih baik lagi. Saya Hasna pamit undur diri, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.